warahmatullahi wabarakatuh. Catatan kehidupan pergaulan sosial yang semakin modern. Kali ini saya mau ungkap. Tadi sore datang teman bilang, "Bang, ini nggak diundang sama si Anu." Enggak apa-apa juga. Mungkin dia lupa, sibuk, nggak penting. Dan walaupun dia nggak ngasih kabar, nanti berapa hari kemudian saya ngucapin selamat atas pernikahan anaknya. Gitu kata saya. Tapi Bang, saya ini makin bingung sama kehidupan masyarakat sekarang, apalagi di kota besar. Saya melihat resepsi pernikahan itu di zaman modern ribet, repot. Mana kalau tempat resepsi jauh di tempat parkir, kita perlu nyari-nyari, ya kan? Mungkin juga banyak yang kita nggak kenal. Akhirnya kita ya seadanya aja, dan namanya gugurin kewajiban, diundang kudu datang. Emang kenapa, saya nanya. Jadi udah lama kali Bang ya, udah lebih dari 20 tahun ada perubahan tata cara melaksanakan resepsi pernikahan. Coba aja, udah itu undangannya jelas jam 19, hampir setengah jam belum ada tanda-tanda acara dimulai. Katanya sih pengantinnya masih didandanin, di make up. Ya begitulah orang modern, saya bilang gitu. Kalau kita melihat dengan sejarah yang ada, sesungguhnya resepsi pernikahan itu maksudnya walimahan yang mengangkat keadaan peristiwa itu menjadi ajang silaturahmi. Apalagi kalau di kampung diadain di rumah dengan tetaruh, dengan taman pengantin. Kemudian sepanjang jalan sebelum kita masuk ke ruang itu, tempat hajatan, orang pada penyambut dan bersalaman. Ini kan nilai silaturahmi yang nggak kenal apa, kenal nggak ada urusan. Di sana salaman penuh doa, salam, selamat. Tapi kalau resepsi di gedung, lebih setengah jam kita nunggu. Hampir sejam baru masuk rombongan pengantin laki sama perempuan dengan upacara ini itu. Terus sampai ada acara-acara adat dan sebagainya, kita nunggu. Kalau perut lapar bahaya tuh, kita bisa cari tukang makan di luar tuh. Cuma minimal kita makan bakso dulu lah, kata teman saya. Terus dia bilang kira-kira setengah jam lebih upacara ini itu baru pengantin naik ke pelaminan diiringi mertua masing-masing. Jadi ada 6 orang yang dipajang di sono. Lanjut, ada kata sambutan dari pihak pengantin perempuan dan pihak pengantin lelaki. Baru ditutup sama doa. Nah, habis itu baru deh kita dipersilahkan untuk makan prasmanan. Ini juga beda Bang, kalau kita ingat pada peristiwa lalu di kampung-kampung ya. Kita makan, kalau rame yang hadir, kita diri nyari tempat yang rada legaan, takut kesenggol jatuh piring kita Bang, kan malu, ya enggak. Tapi kalau di kampung, di rumahan itu kan kita habis ngambil makanan kita duduk,
ya kan, kemudian dianterin air minum oleh pelayan atau panitia pelaksana hajatan. Di sini aja kelihatan kan perbedaannya. Dan menurut saya ada pelanggaran syariat nih bang. Maksud lo? Saya tanya. Lah kita makan diri rame-rame, serius, sampai jagain supaya jangan kesenggol jatuh piring kita. Emang ada bang dalam Islam suruh makan diri, berdiri? Kan nggak ada. Emang sih dalam pelaksanaan ini ada beberapa kaidah yang cukup bertentangan dari syariat, ya kan. Padahal walimahan itu tidak mutlak wajib, asal ijab kabul sudah selesai, ada mahar, ada saksi, sah pernikahan. Betul bang, kata teman saya. Kadang-kadang kelihatan riaknya itu. Ente berlebihan, kata. Keriaan itu adalah hajatan rame-rame, bukan riak, sombong. Ya abang kagak nggak tahu, katanya. Saya merenung dan memang melihat betapa ruh walimahannya sudah hilang. Bahwa mau foto aja diantri, dicatat. Giliran giliran kelompok ini, kelompok itu, bla 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 bla. Kalau di kampung mah, kalau udah habis makan, habis naruh angpau ke tempatnya, kita nyelonong aja minta difoto. Gantian. Agak ngantri kayak zaman di tempat pesta di gedung-gedung. Pertanyaannya, apakah betul ruh walimahannya sudah hilang? Bisa iya, bisa tidak. Tapi ini adalah tuntutan manusia modern, praktis, padahal bertele-tele. Dan pengaturan-pengaturan sedemikian rupa sangat protokoler. Kalau di kampung hajatan, ya kan, itu bebas-bebas aja. Kadang-kadang saling ngerti deh, biar ada saudara, gampangan saudara, foto belakangan, temen-temennya dulu, baru sudah foto. Kemudian makan diperhatiin, jangan sampai kehabisan. Karena perkiraan undangan dengan volume makanan, justru hajatan di kampung itu lebih teliti. Dengan kadang-kadang kita di gedung telat dikit, tinggal kuahnya aja mas sambal, ya enggak. Nah ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Marilah kembali kita pada adat tradisi, biar kata dibilang apa itu konservatif nggak apa-apa. Justru walimahan hajatan di kampung jauh lebih mesra, jauh lebih menarik, jauh lebih mempererat silaturahmi, dan walaupun bahkan waktunya tidak dibatasi. Karena kan biasanya di gedung paling pol 2 jam, ya kan, setelah itu buru-buru bubar, ya kan. Nah, yang kedua, kalau di kampung itu menarik, kalau kita bawa mobil, bawa motor, ada panitianya yang ngatur. Dan kita bisa bersedekah, bukan bayar parkir jam-jaman, tapi bersedekah dengan ikhlas. Dilayani, diajak, kalau agak jauh dituntun sampai ke lokasi. Walimahan di kampung menurut saya tetap yang terbaik. Sepanjang tidak menutup jalan yang merugikan akses jalan orang lain. Tapi kalau ada areal yang cukupan untuk melakukan walimahan hajatan, itu jauh lebih baik dari walimahan di gedung-gedung. Ya, akhirnya saya harus setuju, ruh walimahan ini kalau di gedung sudah hilang. Dia akan dilakukan dengan wedding organization, seperti penampilan, pemunculan grup musik dan sebagainya. Aturannya sedemikian ketat, pegana begono. Tapi kalau di kampung, di rumahan, itu ada toleransi, ada situasi-situasi yang tidak merepotkan. Orang datang karena, kalau di kampung nih ya, karena
akad nikahnya udah kelar, orang datang buru-buru naruh angpau langsung salaman, foto bisa langsung pulang kalau dia nggak mau makan prasmanan. Kalau makan prasmanan justru karena dikasih kursi lebih baik, karena itu makan harus duduk ya. Kemudian ada kesempatan ngobrol santai kepada kiri, kanan, depan, belakang. Dan kadang-kadang kita berlama-lama karena yang pengantin teman kita ya nggak. Tapi kalau di gedung nggak bisa berlama-lama karena ada aturan durasi sewa. Semoga orang-orang mengerti seperti ini, silakan membantah, menolak. Tapi saya masih pegang prinsip gaya kampung, hajatan tradisional jauh lebih bermakna, jauh lebih berhikmah, ada hikmahnya. Intinya pada saat datang silaturahmi itu sedemikian intens dari teman, dari saudara, dari kampung dan penduduk kampung lainnya di sebelah kiri kanan kampung kita. Apalagi durasinya panjang. Nah, kesempatan itu menjadi lebih luas. Apalagi panitianya begitu predictable, yang memprediksi berapa tamu, berapa makanan. Biasanya jauh lebih baik karena makanan seringkali tercukupi dari jumlah yang disediakan. Apalagi kalau sanak famili dekat, makannya belakang. Saya bilang begitu sama teman saya yang tadi datang dan manggut-manggut. Dia setuju walimahan ala tradisional jauh lebih baik dari walimahan di gedung-gedung di zaman modern sekarang ini. Terserah Anda setuju dan tidak setuju. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi hikmah apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.